Bismillahirrahmanirrahim. Wa suratu te surat ya surat ku jumlatin jumlah nang Quran sing Quran apa lu kang disidik jumlah ku salah satu ayatin utawa ayat. Musammatun kang den jinasno bismillah isim kelan nama kosen kang khas la kedhe surat. Bitauqifin kelawan pawuruk minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diantut karo gambar atas den sebut apa surat didalikal ismi kelan mengkono-kono jeneng wa tastahira lan terkenal apa surat di gandalikal ismi. Jadi yang dikatakan surat niku sesuatu yang punya nama, yang nama itu khos. Tapi khosnya itu karena masyhur dengan nama itu. Ya, jadi ini penting kalimat bidzalikal ismi wa tastahira bihi kebetulan masyhur dengan nama itu. Ini kalimat kata kunci. Jadi sama ndak usah mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot. Saya ulang lagi ya. Jangan mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot. Jadi masyhurnya seperti itu. Tapi kita tidak usah ingat-ingat makna. Makanya sebagian ulama ada mengatakan al-aula ayyuqala suratun fiha dzikrul baqarah, suratun fiha dzikrun nisa, suratun fiha dzikrul an'am. Ini rumah tenan nggih. Niki pentingnya ngaji mbek wong sing tenanan. Kula niku bae sampean percaya kula tetap belajar. Makanya ini buktinya, saya kemarin beli kitab ini. Saya itu punya kitab Itkon itu 3 kalau enggak 4. Kemarin beli lagi baru tak letakkan di sini tak tinggal. Karena kitab ini makhudun muktabas dari apa? Itkon. Saya ulang lagi ya. Surat itu dengan nama itu tuh karena masyhurnya saja, jangan angan-angan maknanya. Karena maknanya Baqarah ora sapi. Jajal misalnya ke wong Arab, terus muni surat sapi, surat An'am, surat rumangkang, kan elek. Makanya banyak ulama mengatakan al-aula ayyuqala suratun fiha dzikrul Baqarah, surat yang di situ membicarakan sapi. Di antaranya membicarakan sapi. Suratun fiha dzikrul an'am, surat yang diantaranya membicarakan an'am. Karena untuk menjaga takzim sama Al-Qur'an. Jadi ini pentingnya ngaji. Dan ini musal sampai lihat dalam kitab-kitab besar. Nah tapi masalahnya kan masyarakat itu gak siap kan dengan seperti itu. Kemudian kayak tanggane Hamdani kan ora siap. Masa itu ngaji apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Kan hafal-hafal. Akhirnya digawe gampang jenenge surat. Tapi kita harus meyakini bahwa surat Baqarah itu gampangnya omong. Ojo kok terus dibayangno mak ngono temane kabeh tentang sapi won rokok ngono. Dong ya. Awak jane ngaji ben sopan, tapi aku nak sopan kira paham yakin. Salah kon nang nyuwun sewu nggih kados sing ngeten. Nyuwun sopan terang ora paham. Utek-utek ngene iki gak diwawur wis ora paham. Jadi kula ora sopan niku dipaksa jenengan ora kok karep kula. Lah jajal apa sih? Bulan depan aku tak latihan sopan. Kados sing ngeten ngapunten. Santri yang kado. Jadi memang nerangno ilmu itu kudu vulgar, gak ngono ora paham. Tapi ya sing bakat ora usah niru. Wong kul ya'malu ala syakilati. Wong pada akhirnya bergerak sesuai bakat masing. Jadi sing sopan nggih monggo terus mawon kaya kula tak terusno. Kok ketemu ning swarga nek ora usah ribet. Aku jalur mulang mubin iso jelas, kono jalur sopan. Kok kowe jalur murid. Jadi gelombang kedua murid itu gelombang kedua. Ora oleh murid mlebu swarga dhisik guru gak sopan. Maksudnya kok gelombang apa? Jadi kalau balik malah ya, kita tetap nggak boleh membunuh khazanah ulama. Banyak ulama dulu yang mengatakan sebaiknya katakan suratun fiha dzikrul Baqarah, surat yang diantaranya di situ diterangkan tentang sapi, yaitu sapi saja sapi khusus, yaitu yang dipakai media Nabi Musa untuk mengenali pembunuh yang belum ditangkap, masyhur kan? Paham ya? Nah. An'am juga gitu, Nisa juga gitu, Yusuf. Coba misalnya surat Yusuf, bakas Nabi Yusuf itu hanya berapa? Pertama terbakas Kanjeng Nabi. Kamu saya beri Quran Arabian gini-gini, meskipun sebelum itu kamu belum tahu Muhammad. Nabi Ibrahim misalnya, ya tidak tentang Nabi Ibrahim. Maksudnya enggak semuanya tentang Nabi
Ibrahim. Ya paling banyak tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang beliau nabinya. Coba surat Baqarah. Bakas sapi itu mau pirang halaman? Enggak sampai 1 halaman penuh kan? Mulai apa? Mulai apa? Wa qala Musa liqaumin inna wa ya'murukum an tasbahu. Baqarah seterusnya hanya berapa itu? Sampai terakhir apa? Wa qala nafsan fadaratum ya wa murjum ma kuntum faqulna dirba dekat. Dan sampai situ saja. Lainnya itu apa? Dzalikal kitab la raiba fi. Terus bakas utang. Bakas wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bakas haji. Malah bakas haji itu sampai berapa halaman itu coba? Al-hajju asyurum ma'lumat. Itu sampai wa atimul hajja sampai berapa halaman? Terbanyak menurut saya surat Baqarah malah bakas haji. Nggih mboten. Coba hitung saja. Wa atimul hajjal umrata lillahi nusir al-hajju asyurum maklumat sampai detail. Nah maksud saya begini, andaikan orang itu pakai bahasanya ulama dulu, maka tahu proporsinya. Ternyata Baqarah hanya dibahas sedih. Coba kalau kamu tahu bahasa Arab, itu kan nyun sewu kan ora pantes. Coba misalnya sampean semua alim, terus muni surat sapi, enggak, itu takdir enggak coba. Makanya kan ora pantes mosok surat. Coba kalau diterjemah kan. Makanya ini kula suwun lah. Sampeyan ngaji kula diniati ikhlas, ambek diniati takdim mbek Quran. Paling ndak kowe muni surat Baqarah itu wis terkenale ngono melok-melok ngomong ngono-ngono. Bener Said Muhammad. Ya karena terkenalnya begitu, tapi bukan berarti kita ngimani. Iman kita adalah suratun fiha dzikrul Baqarah. Paham ya? Surat yang di situ diantaranya menyebut Baqarah. Tapi bukan semuanya di Baqarah tentang wis jelas sampean sing roh wis karuan. Awal surat wis jelas tentang Quran dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna. Kan enggak ada sapinya sama sekali. Enggak ning akhir-akhir ya idza tadayantum bidain. Akhir dari Baqarah bakas ukti itu surga nanti nanti ngendikan terus wa ukti itu zahroan. Zahroan itu apa? Akhir Baqarah di antaranya. Iku la yukallifu wa nafsan illa. Kayak apa indahnya surat Baqarah? Bahwa umat ini kata Nabi punya kelebihan yang enggak dimiliki umat sebelumnya, yaitu diberi hadiah akhir surat Baqarah, yaitu kita mesti salah, wis mesti salah mbek pangeran di sepuro sedurunge salah, ora penak. Asal donga Rabbana la tu'akhidna in nasina, ora penak wis. Ya Allah kapan-kapan kula salah lho. Perjanjiane ngeten, ampun siksa. Ora penak wis. Kowe rai-rai gini kan mesti salah, ora mungkin salah, mesti salah. Lah kon donga sik Rabbana la tu'akhidna in nasina. Oh, ora penak ya Allah, jangan beri sanksi azab kami jika kapan-kapan kula salah. Dan setiap doa itu Allah ngendikan qad fa'altu, oke tak turuti. Mulane Nabi Nuh nangis, penake umatku urung salah. Wis nggih perjanjian mbek pangeran Gusti. Kapan-kapan salah lho Gusti nggih, maafin nggih. Pangeran, oke, fa'altu ya oke. Lalu opo? Mulane kula dadi kiai sak enake dhewe perkara niku. Wah, kula mboten purun dadi kiai khusuk nemen kok penak ra manfaatno ayat iku. Sing ra kiai manfaatno kok aku ora. Mulane kula dadi kiai tenang, salah ra Allah. Aku sedhi perjanjian Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi kayak apa indahnya tapi udah lakoni lho. Mungkin mau cerita ilmu. Nah terus surat ngono iku kabeh mbok arani surat sapi. Kacau gak? Oh kacau sekali. Makanya saya ulang lagi ya. Tetap kita mengatakan umumnya wong muni surat Baqarah. Tapi anut dawuh Said Muhammad, dawuh ulama-ulama dhisik suratun fiha dzikrul Baqarah. Sama lihat nanti di semua kitab. Nah iso maca tak bantu artine iki. Engko wis waca dhewe ning omah. Nah paham pokoke artine sing kok diterangno Gus Bak mau ngono. Jadi sebenarnya apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya surat yang di situ diantaranya menyebut sapi. Tapi bukan tentang sapi ya Pak. Sama kita tahu sendiri kan. Awalnya tentang Quran, ya kan? Agak ke sana tentang orang munafik. Terus berikutnya tentang dalailut tauhid. Lho nggih to inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili. Itu kan dalailut. Semuanya ada di surat Baqarah. Makanya di hati kita tendaran apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Tapi gue gampangnya ngomong muni surat
Bakoro. Jadi kita di hati kita ngomong ngono mbok gampangi ngomong. Ya kayak ngene lho, misale kayak Hamdani gampang ngomong delok ustaz. Ya tapi kan ya ora ustaz tok, kadang pedagang, kadang yo bodoni, kadang macam-macam. Mestine statusnya yo kiai, yo kadzib, bodoni, yo macam-macam. Lho, yang namanya status kan sesuatu yang terjadi, ya betul. Coba kamu semua ini kan ada yang sebagian yang kiai ustaz. Apa kamu uripeng kayak kiai terus? Kan ya enggak. Maklar, macam-macam. Tapi kan gampangnya ngomong, ya semuanya itu kiai. Betul kalau batin bakat kiai liya, Hamdani tok mau. Konang liane tersinggung, biasa mau. Artinya orang itu, ya semuanya itu jenenge kecelok. Misalnya ono kaji bar komeng kaji, jenenge Pak Kaji. Tak jane kaji ini kudu tersinggung, menyawang Pak Kaji, aku ya sholat, Pak Musolli, Pak Muzaki. Ya mesti, tapi kaji adalah orang tersinggung. Lo coba statusnya dia hanya kaji apa Musolli juga? Musolli, kalau dia zakat. Muzaki, kalau dia puasa, so'im. Mesti nanya lo, Pak Haji, Pak So'im, Pak Muzaki. Cuma gampangnya ngomong di status no Pak Haji. Paham ya? Kayak uang yang belajar di pondok damaran, statusnya jenisnya santri. Karena ngaji, ya sudah. Tapi statusnya kan musolli juga. Rata-rata kan udah sholat. Karena contoh kadang kodok kan udah sholat. Nah, dan sampean ngerti bahwa di mana-mana nama itu ngikuti maitas dahirubi. Jadi tasdairu hadis surah bismillah nggih kula suwun tenan iki taqarrub ila Allah nggih ben sampean tambah takzim tengkur Quran. Karena beberapa orang orientalis, nyun sewu orang-orang orientalis, orang-orang kafir itu memanfaatkan itu. Apa hebatnya Quran? Nama saja salah, misalnya nama surat. Tapi saya kan punya kitabnya Said Muhammad, Said Romdan Al-Buti. Mereka ngarang-ngarang kitab Al-Mustasyrifun. Cara orang orientalis mengkritik Islam. Di antaranya cara ngkritik adalah nama-nama surat. Makanya kita sebagai orang alim, kita lah, aku ramuni saya, kita supaya anggap alim kabeh. Zaman akhir nang ini luar biasa. Kita sebagai orang alim harus tahu duduk perkaranya, bahwa yang namanya nama itu gampangnya sing terkenal. Ya mesti aja kan, misalnya sampean bilang Pak Jokowi itu kan ya seorang presiden, itu kan gampangnya ngomong. Dia kan punya status seorang kakek yang punya cucu, seorang suami yang punya istri, punya status lain beliau orang Solo. Ya kan, cuma gampangnya status sekarang ya beliau seorang presiden. Apa hanya status hanya presiden ya enggak, seorang mbah, seorang bapak. Binisbat anaknya dia seorang bapak, binisbat pada cucunya beliau seorang bapak. Sampeyan kan gampangane santri. Tapi bagi sing mbok utangi kowe, oh pengemplang. Enggak jawab dadak ini supaya ini saya ngomong gini tuh belain Quran, bukan guyon, belain Quran. Kayak Hamdanin kecelok kiai, bagi sing diutangi ra disaur, jenenge statusnya kiai apa pengemplang? Enggak jawab saja. Pengemplang. Bagi istrinya yang diterlantarkan, penerlantar kan benar statusnya gitu. Kita ini punya sekian apa? Status. Cuma gue gampangan dikenal, ini kiai. Mau mulang madrasah. Jadi sebetulnya makanya ini ya sudah, karena itu di surat Baqarah dinamai surat. Sebetulnya yang tentang Baqarah itu hanya berapa halaman? Coba coba Quran ini, coba Quran mushaf ini. Ini sing gampang, sing gampang. Coba Hamdan. Itu mau kira deh. Coba yang tentang Baqarah itu hanya berapa coba? Kira-kira berapa coba? Enggak untuk ngitung saja. Padahal surat Baqarah itu berapa? 2,5 juz. Berapa? 2,5 juz. Itu mulai tentang Baqarah itu hanya ayat 67. Seorang lagi hanya ayat 67 selesai 74. 67 selesai 74. Selesai total sudah. Berapa? Enggak lah. Dari 67 ya. 67 ke 70 kan 3 ya. Terus sampai 74. Berapa? Hanya 7 ayat. Padahal Baqarah itu jumlah ayatnya berapa? 286. Tenang orang nang oke. Tak delok ben tak. Enggak meyakinkan. Berapa? 286. 286 bakas Baqarah hanya 7 ayat. Makanya yang benar apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya kayak tadi lah, Hamdani itu ya orang manggil kiai. Tapi bagi yang duit ora disaur, jenenge apa? Pengemplang. Bagi bojone ndarani penerlantar kan gitu. Macam-macam. Jari kancane ya kanca, engko jari atasane murid. Jari murid dekne guru. Kan ada sekian status. Tapi jari wong Arab kuwi wasi ya, ketara pesek.
Jare wong Sumatera statusnya apa? Wong Jawa. Ya ora. Ada sekian status untuk menamai makhluk jenis itu. Nah ini biar sampean takdir ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau ada mustasyrikun, kritikus yang kritik Quran dengan nama Quran. Quran kerennya di mana? Dinamai surat apa? Al-Quran itu jawablah. Nama itu matastahiru. Surat itu kebetulan masyhur dengan penyebutan seperti itu. Bukan hakikat nama. Paham? Bukan hakikat nama. Karena hakikat nama adalah tadi apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Enggak? Oh ini karena itu ya ada itu saya nanti kan Mbak Nafis istrinya Mbak Sal itu kan gerah jadi nanti sekali ngasar ngaji saya selesai karena saya nanti habis asar langsung ke mana kajian saya nanti kan ngajar di kajian normalnya habis maghrib apa karena beliau gerah terus saya kemarin nilai di Semarang tapi nanti juga mau nilai lagi karena biasanya kan saya di sini agak sore sampai sana pas maghrib acaranya langsung ngajar tapi nanti kan karena ada kejadian khusus jadi saya agak awal dari sini. Jadi nanti setelah asar langsung selesai. Wis pinter toh mau lumayan. Ya saya ulang lagi ya. Ini betul yang kata Muhammad apa? Bi antuskaro bidzalikal ismi wa tastahirobi. Jadi penyebutannya begitu. Tuskaro itu terjemahnya apa? Penyebutannya begitu. Tapi bukan identitas. Ya kayak sholat lah kira-kira. Ya sama tak beda ya jawab. Latihan jadi wong alim. Sholat itu madhep di. Yakin? Sholat madhep di? Madhep kiblat, yakin ya? Pakai apa ukurannya? Dada apa wajah? Dada. Itu kan nyatanya kan hanya fi aghlabil akwal. Normalnya seperti itu. Tapi kalau pas sujud, ayo madhep di gitu. Artinya gini, di mana-mana sebuah nama itu hanya mewakili sebagian. Sholat kecelok madhep kiblat. Tapi nyatanya pas sujud enggak. Enggak artinya ya namanya seperti itu istilahnya. Seperti itu. Enggak bersama tambah yakin bahwa nama itu tidak segala. Ya kayak tadi lah. Kamu kiai itu bagi orang lain yang mengkiaikan. Bagi simbok bodoni, gue jenenge tukang bodoni. Dan biasa, saya kan ya banyak misalnya travel yang macam-macam kan seperti yang ramai di TV-TV itu kan. Di sebagian ikonnya kadang ya kiai. Buat kiai tenan, buat macam-macam. Ya sama bupati ya statusnya bupati. Dari KPK, statusnya tersangka, orang belum KPK darahnya. Ya biasa wae maksudnya uang udah sekian. Kok tersinggung biasa wae? Maksudnya ini ngaji biasa wae. Jadi nama itu matastahirubi, ya Pak? Matastahirubi bukan mewakili semuanya. Wal ayatu ayat jumlatan sak jumlah minas surat yang surat mumayyazatun kang dibedakno bil fasilati kan pemisah. Wa ya fasilati al kalimatu kalimat alati kang takun kang ana apa kalimat iku akhir ayat di akhir ayat. Ya dan insyaallah bulan depan kalau laos normal ya jeda asar niki sampun ini napa al-makki napa al-madani al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ilahana ya wa ya haqqu ya samadu ij'alna ya Allah mutahabina fika mutazawirina fika mutanasihina hatta takuna anta haqqa ilaina ya Allah wa hatta namshiya fi ardika ya Allah mutmainnin sakinin ya Allah mu'lina kalimatakal uliya ya wa mu'allimina syara'ika kal fatah urzuqna ya mahabbataka wa mahabbata rasulika wa mahabbatal Qur'an hatta nakuna ya Allah minal ladzina insafaqu fi kitabikal aziz wa fi kitabikal karim waj'alna ya Allah mimman yu'li ya Allah kalimatakal ulya wa mimman yansuruha wa mimman yu'allimuha wa mimman ya Allah yudawimu hatta dzurriyyatina ya Allah ij'alna minal ladzina ya Allah ja'alu kalimatakal ulya kalimatan baqiyah kalimatan khalidah kalimatan ya Allah tardo anna lakal hamdulillah rabbika wa lakal hamdu qadari wa lakal hamdu hatta langsung sana antara maafnya ta'ala Allahumma ya ilahana ya Allah barik lana wa barik fi harakatina wa sakatana wa ta'limina
warzuqna ya wa ikhlasul amali laka wa wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam.